Pemirsa Intens Investigasi, kabar mengejutkan datang dari selebgram kecantikan kenamaan Tasya Farasya. Tasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah bertahun-tahun membina rumah tangga yang terlihat harmonis. Gugatan didaftarkan Tasya melalui kuasa hukumnya secara daring pada Jumat 12 September lalu. Sementara sidang perdana dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 24 September mendatang. Benarkah Tasya Farasya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara daring? Dan benarkah juga jika pernikahan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf pernah menjadi pernikahan termegah? Dan seperti apa pula kebahagiaan Tasya Farasya setelah menjadi istri Ahmad Assegaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik memang dibuat heboh ketika Tasya Farasya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ahmad Assegaf, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Humas Pengadilan, Dede Rika Nur Hasanah, perkara Lulu Farasya Teisa sebagai penggugat dan Ahmad Assegaf sebagai tergugat didaftarkan pada 12 September 2025. Sementara sidang pertama dijadwalkan pada 24 September 2025. Jika kedua pihak hadir, maka akan dilakukan mediasi, tapi jika salah satu pihak tidak hadir, maka pemanggilan ulang akan dilakukan. Lantas, apa saja isi gugatan Tasya Farasya? Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa kami sampaikan. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja? Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Ya. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi, tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan. Penggugat pakai kuasa. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Setelah menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf, Tasya Farasya sontak jadi buruan awak media. Dan berikut respon Tasya Farasya. Tasya dikejap. Dorong ya. Tasya. Kata menggugatnya gimana nih Kak? Alasannya Kak, boleh tahu nggak Kak? Sisa rumah nggak Kak? Tutup Kak. Bener Kak, karena apa? Tutup Kak. Gimana Kak? Karena apa? Oke, Mas. Oke, terima kasih. Sementara di media sosial, ia mengunggah tulisan "Eating my Idgaf era is coming back", yang berarti era dia tidak peduli akan kembali. Selanjutnya, Tasya mengumumkan izin off dari media sosial untuk memberi waktu dan ruang bagi dirinya. Memong izin off sosmed dulu boleh ya, maafin Memong dengan segala keresahan yang terjadi. Memong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Sayang banget sama kalian. Kalian happy juga ya. Janji Ma Memong pokoknya harus happy. Tulis Tasya Farasya. Tasya pun berjanji akan kembali dengan energi yang lebih positif dan tetap menyayangi para penggemarnya. Seiring kabar gugatan cerai Tasya, di media sosial beredar kabar jika perceraian itu diduga karena masalah nafkah. Salah satu postingan juga menyatakan
Haram suami tidak memberi nafkah yang kemudian di-repost oleh Tasya. Sementara Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan, jika suami bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin, serta memperkenalkan agama kepada istri, agar pernikahan langgeng hingga surga. Jika suami belum mampu, maka istri harus sabar dan memberi semangat. Namun, jika suami mampu, tapi tidak memberi nafkah dan malah royal kepada orang lain, itu disebut zolim. Ustadz Dery juga menegaskan bahwa harta istri adalah milik istri, bukan suami, sehingga wajib hukumnya suami menafkahi istrinya. Bicarakan secara umum aja, memang tanggung jawab seorang suami itu menafkahi istrinya lahir dan batin. Ya, lahir batin itu maknanya nafkah sandang, pangan, papan, hubungan suami istri itu lahir itu. Kalau batin itu agama. Ya, orang kadang-kadang pikir lah nafkah batin itu mau sama istri, ya bukan. Nafkah batin itu agama. Jadi seorang suami bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada istrinya, memperkenalkan agama kepada istrinya, sehingga nanti pernikahan itu abadi sampai ke dalam surga. Itu maksud pernikahan itu sebetulnya, mau bahagia dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Gitu. Jadi nafkah itu ya semampunya. Kalau suami yang nggak mampu gimana? Ya istrinya harus bersabar, ya harus memberikan motivasi, semangat bekerja. Karena orang nggak selamanya miskin kan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin tahun pertama pernikahannya dia masih susah, lama-lama ujung-ujungnya kaya ketika istrinya sabar. Yang zalim itu ketika suaminya mampu, tapi dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, justru dia royal kepada orang lain. Nah itu zalim. Ya sekaya apapun istri itu, suami tetap wajib menafkahi dia. Karena harta istri ya milik istri, bukan hanya suami. Menurutnya Ustadz Dery, perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi tidak disukai Allah dan dibenci. Perceraian dianggap solusi ketika pernikahan tidak lagi bahagia, penuh fitnah, dan saling menyakiti, sehingga berpisah lebih baik daripada tetap bersama. Tidak hanya itu, dalam Islam, istri yang meminta cerai disebut khulu, yaitu saat istri sudah tidak mampu taat. Proses cerai dilakukan melalui pengadilan agama, di mana keputusan akhirnya ditentukan oleh hakim. Dan nggak terjadi perceraian ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala nggak suka dengan perceraian. Perceraian itu adalah halal dalam Islam, cuman tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya, mana kalau halal itu tidak ada hubungan dengan dosa, itu solusi dalam Islam. Ketika pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, ketika pernikahan itu jadi fitnah aja, saling menzalimi, saling menyakiti, maka berteman mungkin lebih baik daripada menjadi suami istri. Ya, berapa banyak kita lihat teman-teman kita yang akhirnya dia memutuskan dia bercerai, tapi baik-baik kan, karena ada anak yang harus dibesarkan bersama. Jadi nasihatnya seperti itu, menikahlah karena Allah, menikahlah dengan orang-orang saleh. Ya, para wanita ya, karena dia mencintaimu dia akan memuliakanmu, kalau dia tidak mencintaimu dia tidak akan menzalimimu. Seperti itu. Ya, hari ini kan begitu. Dalam Islam itu kalau istri yang minta cerai namanya khulu. Dia nggak mampu lagi menjadi istri, tidak mampu lagi untuk taat, daripada dia nusyus, daripada dia berdosa, maka diajukan ke pengadilan agama khulu, permintaan bercerai kepada, dan nanti yang memutuskan cerai hakim. Ya, tapi kalau talak dari laki-laki. Dari langkah Tasya Farasya yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara daring. Lantas benarkah pernikahan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf pernah menjadi pernikahan termegah di tahun 2018 lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sekadar membalik cerita, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menggelar pernikahan megah seperti pernikahan Raja dan Ratu pada 18 Februari 2018 lalu. Tasya pun mengaku sangat bahagia
meski acara yang berlangsung selama 7 hari itu sangat melelahkannya. Tasya pun menjelaskan, sebagai keturunan Arab, maka acara pernikahan mereka terbilang banyak dan unik, dengan tradisi berbeda di setiap harinya. Dan meskipun hanya digelar di rumah, namun acara tersebut diakui Tasya terasa mewah dan sangat istimewa. Ya happy sih, alhamdulillah akhirnya berakhir ya acara-acaranya. Karena capek banget gitu. Tapi ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya. Jadi kalau untuk sebenarnya mungkin orang kaget-kaget kelihatan acaranya banyak itu karena dibandinginnya sama acara tradisi Indonesia gitu ya. Tapi kalau di dunia kayak orang keturunan Arab kayak kita itu emang kurang lebih acaranya tuh sebanyak itu. Jadi kalau misalnya orang-orang Arab tuh emang udah gak kaget ngeliat acara kita sebanyak itu. Cuman yang mungkin yang agak bikin uniknya itu karena kita di setiap acara kita pakai tradisi yang beda-beda gitu. Jadi kesannya kayak mewah atau gimana, padahal itu sebenarnya di rumah doang. Dan kayak dekornya itu tuh bener-bener cuma di sisi kiri, di sisi kanan, sama di sisi tengah didekor dengan kayak suasana yang berbeda gitu. Jadi walaupun simple kelihatannya kayak mewah atau gimana, padahal cuma karena unik aja sih kalau menurut aku ya acaraku. Ahmad Assegaf sendiri merasa selalu terkejut melihat penampilan istrinya, baik saat berdandan maupun tidak. Sementara itu, Tasya Farasya mengatakan bahwa dia dan Ahmad tipe yang tidak suka dirayakan. Ide dekorasi pernikahan mereka bahkan sepenuhnya datang dari ibundanya, yang memang ingin merayakan pernikahan Tasya dan Ahmad secara besar-besaran sebagaimana tradisi Arab. Melihat penampilan istri sih, setiap kali ngeliat kaget. Setiap kali ngeliat nggak mau dandan, nggak dandan, dianya emang udah bikin kaget terus setiap kali ngeliat, gitu aja. Karena aku tuh malah, aku sama Ahmad tuh tipe dua-duanya yang maksa banget nggak mau dirayain sebenarnya, kayak nggak mau dirayain sama sekali. Jadi aku cuman kayak ngasih imajinasi doang, nih ide aku maunya mutiara kupu-kupu, aku maunya warna kuning. Tapi kalau untuk detail acaranya, konsep acaranya, dekorasinya, susunan acara segala macamnya itu tuh aku balikin apresiasinya ke Mamah, karena ini semua tanggung jawab Mamah, karena aku juga sebenarnya emang nggak ada niat dirayain sama sekali gitu. Menepikan pernikahan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf yang pernah menjadi pernikahan termegah. Lantas bagaimana pula kebahagiaan Tasya Farasya setelah menjadi istri Ahmad Assegaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscriber. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menikah pada tanggal 18 Februari 2018. Siapa sangka jika pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf yang digelar super mewah selama 7 hari dengan berbagai tema yang unik serta kostum yang disesuaikan dengan tema, ternyata hanya bertahan kurang lebih 7 tahun. Padahal 3 bulan setelah menikah, Tasya pun sempat berbagi cerita soal kehidupannya yang penuh kebahagiaan setelah menjadi istri Ahmad Assegaf, sang pengusaha kuliner. Kalau sehari-harinya sih kayak sama aja sama biasa, cuman emang kita harus kayak lebih hati-hati aja sih ya. Sekarang di sosial media udah nggak bisa sembarangan ngeluarin opini gitu loh, karena nggak semua orang satu pendapat sama kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscriber.